Hadirin jamaah pasukan zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini memasuki pertemuan yang ke-127 dan akan kita bahas hikmah yang ke-56, di mana Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab monumentalnya yakni Al-Hikam, khususnya halaman 40, beliau mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim, husnul a'mali, sebaik-baiknya amal, nataiju husnil ahwali, itu dapat dihasilkan dari baiknya ahwal seseorang, wa husnul ahwali, dan baiknya ahwal seseorang tadi, minat tahqiqi, akan datang sumbernya dari perhatiannya melakukan perintah-perintah, amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Fi maqamatil inzali, di mana di dalam kitab ini disebut maqam inzal. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melanjutkan masih persoalan hubungan kita, amal, dan Sang Pencipta. Kemarin di hikmah yang ke-55 kita itu diingatkan bahwasanya nilai amal yang sangat besar, yaitu ketika di dalam diri kita zuhud terhadap dunia. Jadi hatinya itu tidak cinta kepada dunia. Maka insya Allah amal apapun ketika kita zuhud di dunia ini, kata beliau ahli tasawuf, mereka semua amalnya akan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang zuhud tadi, hati yang nanti Allah Subhanahu wa taala izinkan, dan hati tersebut akan menerima cahaya nur ilahiyah, sehingga nanti ketika dia sudah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala atas amalnya yang ia kerjakan di dunia ini, yang tadi disertai dengan zuhud di hatinya, maka dia akan mendapatkan pengalaman ruhani. Nah, pengalaman ruhani ini disebut dengan ahwal, keadaan jiwa seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahwal-ahwal ataupun keadaan jiwa kalau seandainya sudah menetap, maka disebutlah maqam. Tadi sudah disinggung oleh kitab ini, ada maqam inzal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kita harus lakukan tetap harus mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal ibadah, supaya kita bisa merasakan betapa nikmat dan lezatnya ketika kita bersama Allah, ketika kita lagi beribadah kepada Allah. Makanya di dalam surat Al-Hijr ayat di situ 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka, artinya sembahlah Allah, beribadah pada Tuhanmu,
hatta ya'tiyakal yakin, hingga engkau itu datang pada Allah, berjumpa dengan Allah. Pada saat kita beribadah tadi, ada di dalam diri kita suatu kemantapan ataupun keyakinan. Nah, yang namanya yakin di dalam diri kita ini tidak bisa langsung tertanam, harus melalui proses demi proses, ya. Harus kita di situ jalani ujian demi ujiannya. Harus kita bertahan dan banting tulangnya, ataupun kita bertahan demi apa? Mengharapkan suatu yang istimewa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada hambanya, yakni berupa karunia-karunia. Nah, karunia-karunia itu ya bisa disebut dengan ahwal, kondisi kejiwaan yang ada pada seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baiknya amal yang kita kerjakan, sudah disinggung yang namanya amal perbuatan itu segala sesuatu yang timbul dari diri kita, entah itu ya dari mata kita, dari mulut kita, dari telinga kita, pokoknya segala sesuatu yang dikerahkan, ya, daya kita keluarkan, nanti akan berbuah jadi amal. Nah, amal di sini, perbuatan itu yang super, yang baik, itu dihasilkan dari ahwal yang baik. Ya jelas, karena ahwal itu kondisi jiwa, artinya dengan hati. Kalau hatinya baik, maka amalnya akan baik. Dan ingatkan lagi, ahwal itu bisa baik, hatinya bisa baik, kondisi jiwanya bisa baik kalau dilatih. Dilatih dengan apa? Ya amal-amal perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan apa? Kita sukacita, dengan senang hati. Kemudian istiqomah. Dari amal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu nanti akan membentuk daripada maqam inzal. Ya. Timbul pertanyaan, apa sih maqam inzal? Nah, jadi maqam itu kedudukan, ya, kedudukan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan, ya, manzilkan, tempatkan, ya, untuk seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ya memang izinkan. Nah, makanya maqam inzal itu adalah pengetahuan ilmu yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba yang memang Allah izinkan, tidak semuanya. Agar apa? Sesuatu itu Allah Subhanahu wa ta'ala khusus berikan pada hamba yang super seperti itu, supaya hamba tersebut ya di dalam mengamalkan apapun, entah itu sholatnya, entah itu zikirnya, baca Qur'annya, terlebih di sana terlihatan seperti aktivitas ya dalam kehidupan kita seperti bekerja dan lain sebagainya lah, supaya kita itu ketika melakukan segala sesuatunya bukan karena iming-iming, ya, bukan karena iming-iming. Karena apa? Ya memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah istilah kata memberikan karunia, memberikan kesempatan, memberikan semua itu kepada hamba yang istimewa. Makanya ketika orang yang sangat hebat ini ya sudah diberikan cahaya ilahiyah yang ada di dalam hatinya itu sudah bersinar, maka ketika dia beramal, amal apapun dia itu kerjakan bukan karena surga, bukan karena neraka. Pada saat dia beramal, pada saat ini kan kita pengennya melakukan itu karena apa? Karena hadiah surga. Kenapa kita itu takut ketika meninggalkan suatu kewajiban kita dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita apa? Masih dilandasi takut karena neraka.
Nah, hal seperti itu akan ditiadakan orang-orang yang bermakam inzal. Jadi murni, ya, hanya Allah dan Allah. Itu ya singkatnya. Nah, makanya baik solehnya amal yang kita kerjakan itu bisa bernilai sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena muncul dari hati yang baik, dari ahwal yang baik. Ya, kemudian ahwal tadi diulang lagi tadi tidak akan muncul kecuali ya di sana bersumber dari makom inzal. Dengan kata lain, ahwal-ahwal yang nanti spontan kita bisa rasakan betapa di situ Allah Subhanahu wa taala bisa kita rasakan benar-benar nyata. Sebab apa? Dilatih dengan amal-amal soleh yang kita istiqomahkan. Jadi yang namanya amal baik itu yang nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik dari sisi keikhlasannya. Manusia itu tidak akan ikhlas kecuali ia benar-benar mengerti posisi kedudukan ketika ia hidup di dunia ini. Jadi kalian yang hadir di sini di hadapan Allah jadi apa? Jadi hamba apa jadi majikan? Sekolah baik. Maka jadi hamba ya sudah terapkan kehambaan kita. Dan ketika kita menghamba, jangan menghamba kepada yang lainnya, hanya kepada Allah. Nanti di situ ya akan muncul daripada keikhlasan yang ada. Dan kata Imam Al-Ghazali, ya memang di dalam hal keyakinan ini butuh proses, ya butuh alat, ya butuh media dan latihan serta di situ kesungguhan. Karena setiap tingkat di dalam suatu keyakinan dan kepercayaan itu ada ilmunya, ya. Cari informasinya, cari di situ ilmunya. Kemudian apa? Ilmu tadi kita praktekkan supaya apa? Bisa merasakan. Kemudian baru ya di sana kita akan mendapatkan hasil. Makanya dalam hal ini simpelnya mungkin kita pernah mendengar bahwasanya yang namanya keyakinan itu ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah itu adalah bahasa sederhananya. Nah, kalau seandainya ditanya kalian di sini makomnya atau kedudukannya apa? Hakul yakin. Iya, hakul yakin, benar. Hakul yakin. Ya buktinya kalau seandainya ya di situ kita tuh yakin kepada api itu panas, di map panas. Apa seperti itu? Tidak, ya. Karena apa? Di tesnya harus di situ kita dari hati yang benar-benar kuat. Jadi kalau seandainya orang yang sudah hakul yakin tidak bisa merasakan sesuatu yang mungkin pada orang umum merasakan. Misal, kalau api pada umumnya apa? Panas. Tapi kalau orang yang sudah hakul yakin, yang namanya api itu tidak panas. Karena apa? Dalam keyakinannya api itu tidak panas. Begitu pula sebaliknya. Kalau seandainya di situ ada suasana yang sangat dingin sekali, apakah hal itu bisa dirasakan dingin oleh orang-orang yang seperti itu? Ya tidak juga, karena dia itu memandangnya bukan kepada ya media yang ada, tapi yang menciptakan. Sehingga apa? Ya kalau gampangnya maka ketika kita makan ya yang membuat kita itu jadi ya kenyang, yaitu bukan nasinya. Yang membuat kita itu jadi nikmat, sedap, ya bukan kopinya. Ya kalau seandainya kita sudah hakul yakin. Sehingga apa? Ketika ada yang enak,
ada yang lezat, ada yang tidak enak, sama saja. Ya, kan begitu. Makanya hal itu kita apa? Perlu ketahui ilmu yakinnya. Artinya apa? Ilmunya dulu. Supaya kita datang pemantapan yakin yang benar-benar mantap, kita tahu dulu informasinya tentang ilmu keyakinan. Mungkin kita bisa dapatkan ya dari teori-teori yang ada, dari pengertian-pengertian yang ada. Salah satunya pada malam hari ini kita akan bahas ya tadi ya tentang ya ilmu tasawuf, di dalamnya ya tentang ketauhidan, keyakinan, ya kemantapan iman kita kepada Allah. Nah itu kita serap ya ilmunya supaya apa, minimal kita yang hadir di sini levelnya makamnya ilmu yakin, tahu ya tentang ilmu keyakinannya. Nah kalau sudah di situ tahu, maka kita apa? Ainul yakin dong. Jangan hanya sekedar tahu, icipi, praktek. Jadi kalau seandainya kita sudah tahu api itu panas, ya dicoba, ya terbeli gini. Iya. Nah, jadi kalau seandainya sudah dicoba, sudah merasakan, berarti apa? Dia mendapatkan suatu fakta-fakta yang nyata. Ya, itu terbuka, bukan hanya ya secara ilmiah saja, dia bisa merasakan. Itu gambarannya seperti itu ya. Dan yang paling mantap itu hakul yakin. Ya. Keyakinannya itu sudah benar-benar langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tidak dapat diragukan lagi sedikit pun ya. Makanya kalau hakul yakin ini, inilah yang namanya keyakinan hakiki. Nah sudah beres kalau sudah seperti itu, diterpa apapun di sana tidak akan goyah. Ya, iya, yes, buktikan saja kalau seandainya sudah makom seperti itu ya, dikasih ujian apa saja dia senang, nyengir baik, beripik, lakar berde, ya senang baik. Karena apa? Ya sudah melihat sesuatu yang haknya dari persoalan-persoalannya ada. Tapi kalau kita dikasih sedikit saja, ya masih ngeluh aja. Ya, larang untung masih jerit-jerit baik. Larang das puyeng ya masih ngeluh saja ya. Nah, berarti kita levelnya masih sangat kecil sekali ya. Tapi kalau sudah kita itu sudah hakul yakin, dikasih puyeng, dikasih lara untu, ya dikasih apa udunan, ya sampai tekan maaf, dia itu hidupnya sudah terlentang, sudah tidak bisa apa-apa. Tapi apa? Dia berkata kepada Sang Pencipta, inilah hari rayaku tiba. Luar biasa ya. Bisa apa-apa, kan disampaikan seperti hari raya, seperti hari kebahagiaan. Nah, paling tidaklah kalau seandainya kita tidak seperti itu, ya menghadapi sesuatu kah? Ketika pagi belum ada kopi, tidak ada sarapan, kenang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya belinya buat kalau enggak. Ya karena apa? Ya karena sudah kita, oh ya tadi malamnya sudah dikasih nutrisi ya. Jadi pas pagi lah apa-apa beli nyewot kan. Beda kalau orang-orang yang tidak diasah ya hatinya. Nah mungkin itu saja dulu lah ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.